Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Cahyo Nur Aditya dengan NIM 18111031 kelas IF 18A. Pada video ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Cloud Computing, yaitu tentang keamanan sistem cloud computing. Langsung saja. Yang pertama ada Denial of Service. Denial of Service Attack atau DOS Attack adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Kemudian adalah contoh dari DOS attack. Yang pertama, serangan buffer overflow, yaitu mengirimkan data yang melebihi kapasitas sistem, misalnya paket ICMP yang berukuran sangat besar. Kemudian serangan SYN, yaitu mengirimkan data TCP/SYN dengan alamat palsu. Selanjutnya serangan teardrop, yaitu mengirimkan paket IP dengan nilai offset yang membingungkan. Selanjutnya serangan smooth, yaitu mengirimkan paket ICMP bervolume besar dengan alamat host lain. Selanjutnya cost violation. Cost violation atau quality of service merupakan jenis pelanggaran dengan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan satu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari satu service. Cost digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut kinerja yang telah dispesifikasikan dan diasosiasikan dengan suatu service. Contoh dari cost violation, contoh kasus, nyaris 900.000 data pribadi pengguna Kredit Plus diduga bocor di internet. Adapun data tersebut meliputi nama, KTP, email, password, alamat, nomor HP, data pekerjaan, serta data keluarga penjamin. Sebagai informasi, temuan kebocoran data ini sempat diungkap oleh salah satu perusahaan keamanan cyber pada Juni 2020. Lalu situs cyberthreat.id juga sempat memberitahukan perihal temuan ini. Selanjutnya IP spoofing. IP spoofing adalah perubahan alamat IP asli sebuah paket menjadi palsu dan membuatnya tampak seperti lalu lintas yang datang dari sumber sah. Peretas juga dapat membuatnya bekerja sebaliknya dan menutupi IP penerima. Sebelum proses jabat tangan TCP 3 arah terjadi, peretas mencegahnya untuk melakukan serangan spoofing IP dan memanipulasinya agar tampak seperti asli. IP spoofing juga biasa dilakukan dalam penggunaan aplikasi VPN atau proxy untuk mengubah alamat IP agar dapat menjelajahi internet dengan aman. Dalam hal ini, IP spoofing bukan tindakan ilegal, namun apabila seseorang berpura-pura menjadi orang lain dengan cara memasukkan alamat IP dan melakukan kejahatan di dunia maya, maka spoofing yang dilakukannya adalah ilegal. Kemudian contoh dari IP spoofing, yang pertama ada botnet. Itu digunakan untuk menyebarkan malware yang dapat menginfeksi komputer pengguna. Virus yaitu dipakai untuk menyuntikkan virus melalui file yang dibagikan pada berbagai situs yang terhubung dengan internet. Yang keempat ada port scanning. Port scanning adalah aktivitas yang dilakukan untuk memeriksa status port TCP atau UDP pada sebuah mesin. Tujuan dari kegiatan ini adalah meneliti kemungkinan kelemahan dari suatu sistem yang terpasang pada suatu komputer atau perlengkapan dan peralatannya melalui port yang terbuka. Kemudian contoh dari port scanning, yang pertama TCP port window scan. Teknik ini dapat mendeteksi port-port terbuka maupun terfilter atau tidak terfilter pada sistem-sistem tertentu. Sebagai contoh, AX dan FreeBSD sehubungan dengan anomali dari ukuran Windows TCP yang dilaporkan. Kemudian TCP RPC scan. Teknik ini spesifik hanya pada sistem Unix dan digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi port RPC atau Remote Procedure Call dan program serta nomor versi yang berhubungan dengannya.
Yang ketiga, TCP null scan. Teknik ini dilakukan untuk membuat off semua flag. Yang terakhir ada TCP Xmas 3 scan. Teknik ini dilakukan dengan mengirimkan suatu paket FIN, URG, dan push ke port sasaran. Terakhir ada ARP Charge Attack. ARP Charge Attack atau Address Resolution Protocol atau disingkat ARP adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP protokol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. ARP berfungsi untuk memetakan media komunikasi dari layer 3 ke layer 2 ataupun sebaliknya. Kemudian contoh dari ARP Charge Attack. ARP spoofing adalah teknik untuk menyadap frame data dalam jaringan lokal, mengubah lalu lintas data atau memberhentikan lalu lintas data. Seorang penyusup dalam melakukan ARP spoofing akan mengirim pesan ARP palsu ke Ethernet jaringan lokal dengan tujuan menyamakan alamat MAC address dengan komputer lain, misalnya komputer gateway. Jadi setiap lalu lintas data terhadap IP gateway akan mengarah terlebih dahulu ke komputer penyusup sebagai gateway palsu yang akhirnya diteruskan ke gateway yang asli dan memungkinkan untuk memodifikasi data sebelum diteruskan ke gateway. Aksi ini disebut dengan man in the middle attack. Kemudian ini adalah referensi dari slide-slide yang sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.